Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Zainul Muhlisin, SSI, MSI, FMed, dan juga Profesor Dr. Dr. Andus Muhammad Nur DA, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Nuklir. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan reaktor nuklir reaksi fusi, yaitu NIF atau National Ignition Facility. Namun sebelum lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Surafana Dahuwaina dengan NIM 24040122120002. Dan berikutnya ada Iva Datur Rifah dengan NIM 24040122120009. Kemudian Tan Bihurobi Cikmatun dengan NIM 24040122120013. Selanjutnya yaitu Eka Salsabila Rahmadani dengan NIM 24040122120032. Kemudian Adinda Nila Puspitasari dengan NIM 24040122120038. Dan yang terakhir ada Nova Nadila dengan NIM 24040122140128. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah sejarah dan pembangunan, ketiga adalah komponen utama NIF, keempat prinsip kerja, kelima area target, keenam pencapaian penting NIF, ketujuh tantangan yang dihadapi, dan kedelapan adalah masa depan NIF. Pokok pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. National Ignition Facility atau NIF adalah fasilitas penelitian fusi nuklir berbasis laser yang terletak di Lawrence Livermore National Laboratory di Livermore, California, Amerika Serikat. NIF didirikan untuk mencapai ignisi fusi, yaitu kondisi di mana reaksi fusi menghasilkan lebih banyak energi daripada yang digunakan untuk memicu reaksi tersebut. NIF merupakan fasilitas laser terbesar yang paling kuat di dunia, dengan 192 sinar laser yang mampu menghasilkan kondisi ekstrim yang diperlukan untuk fusi. Untuk sejarah dan pembangunan dari NIF, yaitu pembangunan NIF dimulai pada tahun 1997 dan selesai pada 31 Maret 2009 oleh Departemen Energi Amerika Serikat, setelah mengalami beberapa penundaan dan pembengkakan biaya. Proyek ini awalnya diperkirakan akan menghabiskan sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun total biaya akhirnya mencapai hampir 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kemudian NIF diresmikan pada 29 Mei 2009. NIF dirancang untuk menjadi pusat penelitian fusi yang dapat memberikan wawasan baru tentang fisika tinggi energi dan potensi penggunaan energi fusi sebagai sumber energi bersih di masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iva Datur. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada laser beam. NIF terdiri dari 192 laser beam yang masing-masing berukuran 40 cm persegi. Laser ini dirancang untuk menghasilkan energi tinggi yang diperlukan untuk mencapai kondisi fusi. Yang kedua, ada target chamber. Fasilitas ini memiliki ruang target berdiameter 10 meter, tempat di mana laser diarahkan untuk memanaskan dan mengompresi target fusi. Kemudian yang ketiga ada preamplifier modulus atau PAMS. Sebelum mencapai laser utama, sinyal laser awal diperkuat melalui 48 modul preamplifier yang meningkatkan energi dari nanojoules menjadi beberapa joules. Yang keempat ada optic and beam transport. Sistem optik dan transportasi beam sangat penting untuk memastikan bahwa energi laser terfokus dengan tepat pada target. Ini termasuk penggunaan cermin dan lensa untuk membimbing dan memperkuat sinyal laser. Kemudian yang kelima ada hold round. Target fusi biasanya ditempatkan dalam sebuah hold round, yaitu kapsul yang dipanaskan oleh sinyal laser untuk menghasilkan X-ray yang kemudian menempatkan bahan bakar fusi di dalamnya.
Kemudian yang selanjutnya ada kontrol sistem. Sistem kontrol yang kompleks digunakan untuk mengatur dan memonitor operasi laser serta eksperimen fusi, memastikan semua komponen bekerja secara sinkron. Dan yang terakhir ada cooling system untuk menjaga suhu optimal selama operasi. NIF dilengkapi dengan sistem pendingin yang efisien yang mengelola panas yang dihasilkan selama eksperimen. Baik, ingin melanjutkan mengenai prinsip kerja. NIF menggunakan pendekatan Industrial Confinement Fusion atau ICF. ICF ini metode untuk mencapai fusi nuklir dengan cara mengompresi dan memanaskan sejumlah kecil bahan bakar fusi. Biasanya campuran deuterium dan tritium. Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam proses ICF. Yang pertama, penciptaan laser. NIF dilengkapi dengan sistem laser canggih yang terdiri dari 192 sinar laser. Sinar ini dimulai dari pulsa laser inframerah berenergi rendah yang kemudian diperkuat melalui beberapa tahap amplifikasi. Setiap sinar laser dapat menghasilkan hingga 20.000 joule energi. Kemudian ada penghantaran energi, di mana sinar-sinar laser diarahkan ke sebuah target kecil berbentuk bola yang berisi campuran deuterium dan tritium-2 isotop hidrogen yang digunakan sebagai bahan bakar usul. Target ini berada di pusat ruang target berdiameter 10 meter. Kemudian ada kompresi dan pemanasan. Ketika sinar laser mengenai target, energi dari laser menyebabkan lapisan luar target meledak, menciptakan gelombang kejut. Kemudian gelombang ini mengimplosikan bahan bakar di dalam target dengan kecepatan yang tinggi, menciptakan kondisi ekstrim dengan suhu sekitar 100 juta derajat Celcius dan tekanan yang sangat tinggi, mirip dengan kondisi di inti bintang. Kemudian yang terakhir ada reaksi fusi. Dalam kondisi ekstrim ini, inti deuterium dan tritium dapat bergabung untuk membentuk helium dan neutron sambil melepaskan sejumlah besar energi. Proses ini adalah dasar dari reaksi fusi nuklir yang terjadi di bintang-bintang. Selanjutnya, dalam materi tentang area target NIF merupakan tempat di mana penelitian fusi nuklir dilakukan dengan tujuan untuk memahami lebih baik proses fusi serta aplikasinya dalam energi bersih dan keamanan nasional. Adapun struktur dan desain area target, yaitu pertama ruang target. NIF memiliki ruang target berbentuk bola dengan diameter 10 meter, terbuat dari aluminium yang berfungsi sebagai tempat konvergensi sinar laser. Ruang ini dirancang untuk menampung dan mengarahkan 192 sinar laser yang sangat kuat ke titik pusatnya. Selanjutnya yaitu ada hole room yang tadi sudah disebutkan, merupakan di mana di dalam ruang target terdapat sebuah silinder kecil yang disebut hole room, yang berfungsi sebagai oven X-ray. Hole room ini mengandung kapsul kecil berisi isotop hidrogen, deuterium, dan tritium. Ketika hole room dipanaskan oleh sinar laser, ia menghasilkan X-ray yang memanaskan dan mengimplosikan kapsul tersebut. Selanjutnya itu proses eksperimen. Pada proses eksperimen itu terbagi menjadi dua, yaitu implosi, di mana ketika sinar laser mengenai hole room, energi dari laser menyebabkan permukaan hole room terbakar dan mengeluarkan X-ray. X-ray ini kemudian memanaskan kapsul di dalamnya, sehingga menyebabkan kapsul tersebut mengalami implosi yang sangat cepat. Yang kedua yaitu fusi nuklir. Pada suhu dan tekanan ekstrim yang dicapai, atom-atom hidrogen dalam kapsul akan bergabung untuk membentuk helium, melepaskan energi dalam jumlah besar. Ini adalah proses yang mirip dengan apa yang terjadi di inti bintang. Selanjutnya itu pengaturan laser. Yang pertama adalah penyampaian energi, di mana sinar laser dikirim ke ruang target melalui sistem cermin dan lensa yang kompleks untuk memastikan bahwa semua sinar mencapai pusat ruang target secara bersamaan. Yang kedua yaitu koordinasi waktu, di mana untuk memastikan semua sinar laser tiba pada waktu yang tepat, ada sistem optik yang mengatur penundaan cahaya sehingga semua sinar mencapai pusat dalam rentang waktu
beberapa pikodetik. Yang terakhir adalah keamanan dan pengendalian. Terbagi menjadi dua, yaitu sistem vakum dan perlindungan struktur. Pertama, yaitu sistem vakum adalah ruang target dirancang dengan sistem vakum tinggi untuk menjaga integritas eksperimen dan mencegah kontaminasi dari udara luar. Selanjutnya itu perlindungan struktur, yaitu setelah pemasangan ruang target dilindungi oleh pelindung beton setebal 40 cm untuk melindungi struktur dari radiasi dan dampak lain selama eksperimen. Selanjutnya ada pencapaian penting NIF, di mana NIF telah mencapai beberapa tonggak penting dalam penelitian fusi yang berpotensi merevolusi sumber energi di masa depan. Berikut adalah dua pencapaian utama yang patut dicatat. Yang pertama ada ignisi fusi. Pada tanggal 5 Desember 2002, NIF mencatat sejarah dengan mencapai ignisi untuk pertama kalinya. Dalam eksperimen ini, NIF berhasil menghasilkan energi lebih banyak dari yang diberikan oleh laser, yaitu 3,15 megajoule dibandingkan dengan 2,05 megajoule yang digunakan untuk memicu reaksi fusi. Ini merupakan langkah monumental dalam upaya manusia untuk mengendalikan fusi sebagai sumber energi terbarukan. Lalu yang kedua ada eksperimen rutin. NIF dirancang untuk melaksanakan antara 700 hingga 1000 eksperimen setiap tahun. Fokus dari eksperimen ini tidak hanya pada penelitian dasar, tetapi juga aplikasi terkait keamanan nuklir, termasuk pemeliharaan persenjataan nuklir dan pengembangan teknologi baru. Dalam melakukan eksperimen secara rutin, NIF berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang proses fusi dan dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional. Lalu ada tantangan yang dihadapi. Meskipun NIF telah mencapai banyak keberhasilan, proyek ini tidak tanpa tantangan, yaitu yang pertama ada biaya dan pembengkakan anggaran. Merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh NIF. Proyek ini awalnya diperkirakan memerlukan dana sekitar 1 miliar US dollar, namun biaya tersebut melonjak hampir menjadi 3,5 miliar US dollar. Pembengkakan anggaran ini disebabkan oleh berbagai masalah yang muncul selama fase konstruksi, termasuk tantangan teknis dalam mengembangkan sistem laser yang sangat kompleks. Lalu yang kedua adanya teknologi dan efisiensi. Untuk mencapai efisiensi tinggi dalam proses fusi adalah tantangan besar bagi NIF. Meskipun NIF telah berhasil mencapai ignisi, mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dari reaksi fusi tetap menjadi fokus utama. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan desain target dan metode pengiriman energi yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan mencapai ignisi secara konsisten. Tanpa peningkatan efisiensi, potensi komersialisasi energi fusi sebagai sumber energi bersih akan terhambat. Untuk presentasi selanjutnya ada NIF. NIF memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengembangan teknologi fusi sebagai sumber energi bersih di masa depan. Dengan keberhasilan pencapaian ignisi, para peneliti kini lebih optimis bahwa fusi nuklir dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan lebih bersih dibandingkan dengan sumber energi konvensional seperti batu bara atau gas alam. NIF juga berfungsi sebagai platform penelitian penting bagi komunitas ilmiah global dengan menyediakan data dan wawasan tentang fisika plasma, reaksi nuklir, dan teknologi laser. Penelitian yang dilakukan NIF tidak hanya relevan untuk pengembangan energi, tetapi juga memiliki implikasi bagi keamanan nasional melalui pemeliharaan persenjataan nuklir. Untuk selanjutnya terdapat kesimpulan. Kesimpulannya sendiri itu, National Ignition Facility adalah contoh luar biasa dari kemajuan teknologi dalam bidang fisika nuklir dan energi bersih dengan fokus pada pencapaian ignisi fusi. NIF juga menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam penelitian fusi nuklir global dengan potensi untuk mengubah cara kita memproduksi energi di masa depan. Dengan sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.